Halo, shalom semuanya. Kembali lagi bersama saya Mr. Bagas. Ya, kita akan memulai pelajaran agama Kristen yang sebelumnya sampai di bab 7 tentang tentang para martir ya. Jadi kalian sudah mengenal bagaimana kisah perjuangan para martir ini. Nah, sekarang kalian lanjutkan bab baru, yaitu di bab 8 tentang setia, beribadah, berdoa, dan membaca kitab, halaman 65. Nah, saya ucapkan selamat tahun baru, dan saya berharap di awal tahun yang baru ini kalian menjadi anak yang baik dan memiliki perubahan gitu. Jadi yang punya resolusi, oh iya, waktu ini kita sempat tulis resolusi kalau nggak salah. Saya simpan gitu, saya lupa taruh di mana. Ya nanti kita coba gitu, bukan ntar saya kasih ke kalian gitu. Nanti kalau pas sudah masuk ya. Tapi kalau kalian mau nulis resolusi lagi buat tahun yang ini, silahkan. Entah itu mau entah itu pengen bagaimana, seperti itu. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita di bab baru, seperti biasa kita berdoa dan membaca. Ya, seperti biasa kita berdoa, dan sebelum berdoa kita naikkan satu pujian dulu ya. Pujiannya ini saya mungkin kalian sudah tahu gitu, dan mudah-mudahan bisa mengikutinya. Dan kalau yang belum tahu ya silakan belajar lagu, tapi ini lagu lama gitu. So, kita siapkan hati kita. Mau cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan kau mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Abah, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Dengan ketulusan hati, dengan hati yang sungguh-sungguh katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, ini aku anakmu, layakanlah
Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus, pada saat hari ini Tuhan, kami mau belajar Tuhan Yesus tentang setia dalam beribadah, baca kitab dan berdoa. Tuhan, kiranya berikan kami hati yang haus dari doakan Tuhan Yesus, yang mau setia dan mau rajin lagi untuk bersekutu denganmu melalui ketaatan kami dalam ibadah, baca kitab dan berdoa. Kau tuntun kami Tuhan Yesus, sertai kami dalam setiap langkah kami, berkati setiap kami Tuhan Yesus, berikan kami hikmat-Mu dan kepintaran dan juga kecerdasan. Tuhan, ampunlah atas setiap kami dan dosa kami Tuhan, berikanlah kami di hadapan-Mu. Aku berdoa, kami berdoa hanya di dalam Tuhan Yesus Maria. Amin. Nah, oke, kita sudah ambil dan kita akan melanjutkan pembahasan kali ini. Nah, kenapa saya ambil perikopnya itu Ku Mau Cinta Yesus? Karena di lagu ini pun berawal dari kita cinta sama Tuhan. Ku mau cinta Yesus. Ya, yang namanya cinta itu segala sesuatu pengorbanan yang dilakukan untuk membahagiakan, untuk kita dekat, itu pokoknya ya intinya yang buat tersenyum, gitu, membuat Tuhan Yesus tersenyum dengan melalui tindakan kita, bukti bahwa kita cinta sama Tuhan. Itu kita taat dalam ibadah kita, taat dalam doa kita, dan juga taat dalam membaca kitab, seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita nggak didasari dengan kata cinta, maka semuanya dijalani dengan keterpaksaan, seperti itu. Jadi kalau kita melakukan ibadah, kita melakukan doa, dan kita membaca kitab tanpa didasarkan dengan rasa cinta kita sama Tuhan, itu akan sebagai rutinitas yang dilakukan ya seperti apa adanya, seperti itu. Ya, jadi formalitas dalam tata cara ibadah. Nah, itu yang harus dihindari, seperti itu. Jangan sampai nanti kita melakukannya dengan agamawi gitu, tanpa didasari rasa cintanya kita, bahwa kita benar-benar cinta sama Tuhan Yesus. Nah, ya, di lagu ini pada bab ini kita mengawalinya dengan Ku Mau Cinta, seperti itu. Nah, tantangannya adalah di masa pandemi seperti ini, tantangannya yaitu kita ibadah, doa, dan membaca kitab itu jauh lebih sulit. Karena kenapa? Karena kan ibadah, kita harus ibadah online, dan belum tentu semua pun ibadah di rumah gitu, ibadah online gitu. Tapi sisi positifnya dari pandemi ini adalah bahwa ibadah yang semulanya diserahkan ke dalam gereja, dan mungkin ada beberapa keluarga yang ibadahnya bisa ada yang ibadah pagi, ada yang ibadah siang, atau ada yang ibadah di mana, ada yang ibadah di mana. Di saat pandemi, mereka kembali ke keluarga masing-masing, dipersatukan, dikuatkan keluarganya. Ya, ibadah dalam keluarga itu menjadi sesuatu pokok yang sangat amat penting. Yang awalnya keluarga itu belum ada mesbah doa. Nah, mungkin berawal dari pandemi inilah nanti timbul ibadah-ibadah keluarga selanjutnya, seperti itu. Itu sisi positifnya gitu. Nah, bagaimana kalau yang dia udah nggak ada ibadah keluarga, terus dia nggak ikutin ibadah online? Nah, seperti itu di rumah. Jadi minggu yang dia lalui ya seperti biasanya, ya tidak ada sesuatu yang dia lakukan untuk menyembah kepada Tuhan gitu. Jadi ya seperti pada umumnya, pagi ya bangun, kalau bangun pagi, siang, dan yang lain sebagainya, itu dalam ibadah. Bagaimana kalau dalam doa dan dalam membaca kitab gitu? Tantangannya adalah bahwa kalau dalam berdoa itu bagaimana kita harus lebih intens berdoa. Nah, sekarang kan pandemi, nah kita berdoanya itu lebih kebanyakan kita berjaga-jaga gitu, lindungi, berikan kesehatan, jauhkan dari segala macam penyakit gitu. Doanya semakin kencang tuh masa pandemi itu, tapi tetap fokus pada 3 itu. Nah, bagaimana kalau doa yang seharusnya kita komunikasikan sesungguhnya, yaitu sebagai doa yang sesungguhnya, bahwa kita datang kepada Tuhan itu dengan hati yang rindu dan hati yang haus sama Tuhan, tanpa ada embel-embel permintaan, permohonan, tanpa ada embel-embel apapun itu. Apakah kalian bisa berdoa, Tuhan ini aku, Tuhan Tuhan Kau baik gitu, Tuhan
aku ini apa gitu. Biasanya doa yang seperti itu lebih komunikasi sama Tuhan. Jadi doa itu ada dibagi beberapa gitu. Ada doa permohonan, ada doa pengucapan syukur, terus ada doa kita berkomunikasi gitu. Jadi kayak kita layaknya itu curhat gitu, Tuhan, aku hari ini mengalami masalah kayak ini itu tuh ada yang seperti itu. Dan dengan membaca Alkitab, membaca Alkitab ini, tantangan tersendiri lagi, bagaimana di masa pandemi ini semua umat Tuhan, bukan umat sih, semua anak-anak Tuhan yang cinta sama Tuhan itu, apakah semakin rajin baca Alkitabnya atau semakin malas gitu kan? Mungkin yang kebanyakan waktu di rumah harusnya itu lebih rajin membaca Alkitab. Nah, jadi berdasarkan firman Tuhan, kita akan membahas firman Tuhan ya. Nah, itu kita buka di Efesus 6 ayat 18. Kalian harus biasakan membawa Alkitab. Yang belum ada Alkitab, maksudnya yang belum sediakan Alkitab, silahkan ambil dulu Alkitabnya, pause dulu videonya, di pause, setelah di pause, dan baru lanjutkan kembali videonya. Oke, setelah kalian mengambil Alkitabnya, kita buka di Efesus 6 ayat 18. Kita baca bareng-bareng ya. Beginilah firman Tuhan: dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Lanjut di Roma 12 ayat 12. Kita baca bareng-bareng lagi ya. Ayo, yang belum ketemu silahkan dipercepat, kalau nggak di pause dulu videonya. Kalau udah di play lagi, kita baca bareng-bareng. Roma 12 ayat 12. Beginilah firman Tuhan: bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Seperti itu. Jadi bersukacitalah dalam kesesakan, bersabarlah dalam pengharapan, bertekunlah dalam doa. Seperti itu. Ini menjadi ayat hafalan buat kalian. Bagus gitu. Roma 12 ayat 12. Itu sebagai ayat pengantar untuk kita memasuki pembelajaran materi ini. Jadi kita harus senantiasa berdoa. Ada dua ayat tadi di Efesus 6 ayat 18 dan di Roma 12 ayat 12. Kita lanjut ke pengantar. Ada pepatah yang mengatakan doa adalah nafas hidup orang beriman. Doa sebagai nafas hidup artinya doa merupakan kebutuhan bagi orang beriman. Tanpa doa manusia akan binasa. Jadi karena memang doa adalah nafas hidup orang beriman, tanpa doa orang beriman itu bisa mati. Tanpa nafas kalian bisa mati, seperti itu. Jadi begitu sangat amat pentingnya doa, seperti diibaratkan sebagai nafas gitu kan. Manusia itu bernafas, orang beriman itu berdoa gitu. Oke, kalau kalian yang jarang doa berarti iman kalian mati itu. Ibadah, doa, dan membaca kitab adalah tiga hal yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, seperti itu. Jadi nggak bisa kita hanya maksudnya rajin ibadah aja tapi kita jarang doa, kita jarang baca kitab. Nggak bisa kita hanya rajin doa tapi kita jarang ibadah, jarang membaca kitab. Nggak bisa kita membaca kitab aja tapi kita jarang ibadah, jarang doa. Itu ya sama aja omong kosong, kurang. Jadi kalian hanya kuat di pengetahuan firman Tuhan, baca kitab, tapi hubungan sama Tuhan melalui doa dan ibadah kurang. Ya kalian hanya jangan-jangan nanti kayak seperti orang Farisi seperti itu. Ada orang yang masih mementingkan beberapa kali berdoa setiap hari, namun berdoa bukan hanya menyangkut banyaknya kuantitas gitu. Jadi melainkan motivasi kita berdoa. Jadi kan ada orang yang berdoa sehari 5 kali, ada yang tiap jam, ada yang tiap waktu gitu. Tapi kembali lagi, fungsinya doa itu bukan karena banyaknya, tapi karena motivasinya doa. Apakah engkau datang setiap hari dalam doamu itu benar-benar dalam hati kerinduan sama Tuhan, atau karena formalitas supaya kalian banyak doa gitu. Jadi kembali lagi ke motivasinya harus yang benar gitu. Jangan sampai kalian udah banyak-banyak doa tapi hanya supaya dipamerin, supaya ya dilihat orang rajin. Itu salah. Dalam pembahasan
mengenai iman dan pengharapan, kamu belajar mengenai pentingnya memelihara serta membangun iman dan pengharapan sebagai murid Yesus Kristus, seperti itu. Jadi dalam membangun iman dan pengharapan itu dari situ tadi, beribadah, doa, dan membaca kitab. Nah, itu penting banget. Karena kenapa? Karena kalau kita tidak melakukan ketiga hal itu, jadi kita memelihara iman dan membangun pengharapan itu, ya gimana ya? Nggak ada cara lagi gitu. Jadi kalau kita nggak melakukan itu, ya kita gimana iman kita bisa bertumbuh, pengharapan kita bisa kuat kalau kita nggak melakukan ketiga hal itu tadi. Nah, makanya dalam pembahasan di kelas sebelumnya ataupun pada jenjang SD sudah ada pembahasan mengenai apa makna ibadah, doa, dan membaca kitab. Namun dalam pelajaran ini penting untuk ditegaskan kembali mengenai makna ibadah, doa, dan membaca kitab. Jadi sebelumnya sudah dibahas tuh mengenai ibadah, pentingnya ibadah, doa, dan membaca kitab. Jadi kita membahas kembali gitu, reminder, mengingat kembali supaya ini tuh benar-benar penting banget buat kalian gitu. Nah, lanjut. Namun dalam pelajaran ini penting untuk ditegaskan kembali mengenai makna ibadah, doa, dan membaca kitab. Ada pemahaman yang menyatakan bahwa ibadah tidak hanya bersifat formal, namun ibadah juga mencakup seluruh sikap hidup manusia. Dalam tindakan kalian itu mencerminkan ibadah kalian. Setiap yang kalian lakukan adalah ibadah kalian gitu, yang harus penuh dilakukan dengan kesungguhan hati dan harus dilakukan dengan sesuai dengan firman Tuhan. Nanti dari situlah terpancar kemuliaan Tuhan. Maka kalian bisa disebut garam dan terang. Hidup dimanapun kalian dimanapun kalian berada, kalian berdampak dalam kehidupan kalian. Jadi sehingga jika kalian berdampak, maka orang-orang sekitar akan melihat kalian, wah luar biasa gitu, inilah anak Tuhan, kemuliaan Tuhan, jadi kemuliaan untuk Tuhan, gitu. Seperti itu. Nah, Nabi Amos menulis bahwa Tuhan menolak ibadah orang Israel jika mereka taat beribadah, namun tingkah laku mereka amat buruk, gitu. Jadi kitab Amos menulis, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu ibadah, dan aku tidak senang terhadap perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban sembakaran dan korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkan daripadaku keramaian nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Di Amos 5 ayat 1-24. Ini ada penjelasannya. Jadi ibadah bisa berarti ibadah formal ketika kamu menyembah Tuhan dalam sebuah liturgi, baik di gereja, ibadah pribadi maupun dalam perkumpulan ibadah lainnya. Jadi hanya ibadah formal gitu, ya, mengikuti liturgi ibadah pada umumnya gitu. Namun ibadah juga mencakup seluruh sikap hidup manusia. Keduanya sama penting, baik ibadah formal maupun sikap hidup. Dalam pembahasan ini akan dibahas mengenai pemahaman mengenai apa makna ibadah formal. Gitu. Nah, video 1 cukup sampai sini. Nanti akan disambung ke video 2. Tugasnya tidak ada. Gitu. Jadi kalian cukup absen saja. Gitu. Nah, jadi kesimpulannya adalah pada pembahasan bab 1. Nah, ibadah kalian. Jadi ibadah itu dibagi dalam 2, ibadah formal di dalam liturgi sebuah gereja gitu, pokoknya liturgi dalam sebuah ibadah gitu, dan yang kedua ibadah dalam keseharian kalian gitu. Dua-duanya ini harus bagus gitu, jangan sampai kalian rajin ibadahnya di gereja bagus sedangkan kehidupan di luarnya berantakan, dan juga jangan sampai kehidupan di luarnya bagus tapi jarang ke gereja. Itu harus seimbang gitu, jangan sampai saling timpang. Nah, ini yang nanti kita akan bahas bagaimana liturgi ibadah formal di dalam bukan sebuah gereja, maksudnya ibadah formalnya ini liturgi dalam sebuah ibadah. Nah, nanti kita akan bahasnya ke dalam kesehariannya juga, jadi ada 2 gitu. Nah, supaya gini, kalian sudah belajar iman dan pengharapan, terus bagaimana caranya, yaitu dengan cara memelihara dan membangunnya, yaitu dengan ibadah, berdoa, dan membaca kitab. Dan ini cara penerapannya di dalam sebuah ibadah formal dan ibadah keseharian seperti itu.
Jika masih belum jelas, silakan tanyakan saya sangat amat senang ditanya. Saya tunggu respon kalian. Kalau nggak punya PC ya bisa di kolom komentar. Oke, cukup sekian pembahasan dari saya. Kita berdoa semuanya yang baik, yang makasih Tuhan atas karena kasih-Mu dan atas karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami selesai belajar, Engkau berkati anak-anak-Mu dan Engkau berikan selalu kesehatan dan keparan dan kebenaran dan juga hikmat Tuhan. Ampunilah atas setiap kesalahan kami dan dosa-dosa kami Tuhan. Kami berdoanya di dalam nama Tuhan. Amin. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless.